Suhu 38 derajat Celcius pada tengah malam di hutan pedalaman Kalimantan. Bahkan angin tidak bergerak sama sekali. Dalam keheningan yang mencekam itu, 5 mahasiswa pendaki mendengar suara tangisan bayi dari kegelapan hutan. Mereka tidak tahu bahwa dalam cuaca sepanas ini, kuntilanak menjadi lebih kuat, lebih lapar, dan lebih ganas. Karena panas yang menyiksa membuat semua makhluk hidup lemah, kecuali yang sudah mati. Malam itu mereka akan belajar mengapa nenek moyang tidak pernah bepergian ke hutan saat musim kemarau. 5 mahasiswa dari Universitas Indonesia, Bayu, Rina, Dedi, Maya, dan Farid memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Betung di pedalaman Kalimantan Tengah. Meski sedang musim kemarau yang paling terik dalam 20 tahun terakhir, mereka tetap nekat berangkat karena sudah memesan jadwal cuti bersama. Panas sih panas, tapi kan kita mendaki malam, kata Bayu, ketua kelompok yang selalu percaya diri. Lagi pula, kita bukan pendaki amatiran. Kita sudah sering ke gunung-gunung lain. Pak Darmo, guide lokal berusia 60 tahun yang mereka sewa, terus menggelengkan kepala sejak awal. Masih, saya sudah 40 tahun jadi guide di sini. Kalau musim kemarau begini, apalagi bulan purnama, lebih baik tidak naik gunung dulu, katanya dengan nada khawatir yang mendalam. Kenapa, Pak? Takut dehidrasi? Tanya Rina sambil tersenyum meremehkan. Pak Darmo menatap mereka dengan mata yang menunjukkan ketakutan. Bukan masalah air, Mbak. Kalau cuaca panas begini, makhluk-makhluk halus jadi lebih aktif. Mereka suka panas, suka kegelapan, dan suka mencari mangsa yang lemah karena kepanasan. Pak Darmo, jangan nakut-nakutin dong, kata Maya sambil tertawa. Kita kan orang modern, masa percaya begituan? Tapi Pak Darmo tidak tertawa. Wajahnya tetap serius. Dulu, tahun 1995, ada rombongan pendaki dari Jakarta juga. Mereka naik pas musim kemarau seperti sekarang. Dari 8 orang, yang balik cuma 2. Yang 6 lainnya ditemukan dengan kondisi yang tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Tanya Dedi yang mulai penasaran. Tubuh mereka kering seperti mumi, tapi wajah mereka tampak ketakutan yang luar biasa. Mulut terbuka lebar seperti sedang berteriak, mata melotot, dan yang aneh, mereka semua ditemukan dalam posisi seperti sedang berlari, tapi di tempat yang mustahil untuk berlari. Maksudnya? Tanya Farid. Salah satunya ditemukan di atas pohon setinggi 15 meter dalam posisi berlari. Yang lain ditemukan di dalam gua yang sempit, juga posisi berlari. Seperti mereka sedang lari dari sesuatu yang mengejar, tapi tetap tidak bisa lolos. Meski agak merinding mendengar cerita Pak Darmo, kelima mahasiswa itu tetap memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Mereka pikir itu hanya cerita untuk menambah kesan mistis saja. Pendakian dimulai pukul 18 sore. Meski matahari sudah mulai turun, suhu udara masih menunjukkan 35 derajat. Udaranya pengap, tidak ada angin sama sekali, dan keringat terus mengucur deras dari tubuh mereka meski baru berjalan 30 menit. Panasnya gila, keluh Maya sambil menyeka keringat yang sudah membasahi seluruh bajunya. Sabar, nanti kalau sudah malam pasti lebih dingin, hibur Bayu, meski dia sendiri sudah kelelahan karena panas. Tapi prediksi Bayu salah total. Bahkan ketika matahari sudah tenggelam sempurna dan jam menunjukkan pukul 21, suhu udara masih sangat panas dan pengap. Hutan yang biasanya sejuk di malam hari, kali ini terasa seperti oven raksasa yang tidak pernah dimatikan. Pukul 22.30, rombongan sampai di pos 1, sebuah pondok kayu tua yang biasanya digunakan pendaki untuk istirahat. Tapi suasana di sana sangat aneh. Biasanya pos ini ramai dengan pendaki lain, tapi malam itu sepi total. Bahkan tidak ada satu pun pendaki lain yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kok sepi banget ya, kata Rina sambil melihat sekeliling pondok kosong.
Mungkin karena cuacanya terlalu panas, jadi orang-orang tidak ada yang mau naik, jawab Dedi sambil membuka ransel untuk mengambil air minum. Yang aneh, meski cuaca sangat panas, mereka tidak mendengar suara serangga sama sekali. Biasanya hutan malam penuh dengan suara jangkrik, katak, dan serangga lainnya. Tapi malam itu, hutan benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara napas mereka yang tersengal-sengal karena kepanasan. Pak Darmo tampak semakin gelisah. Dia terus mengedarkan pandangan ke sekitar hutan dengan waspada. Ini tidak normal, bisiknya pada diri sendiri. Ada apa, Pak? Tanya Bayu. Biasanya kalau malam, hutan ini ramai dengan suara binatang. Tapi sekarang, terlalu sunyi. Seperti semua hewan bersembunyi dari sesuatu. Tepat ketika Pak Darmo selesai bicara, mereka mendengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara tangisan bayi yang lemah, putus-putus, datang dari kedalaman hutan yang gelap. Itu suara apa? Tanya Maya dengan suara bergetar. Mungkin suara burung hantu atau hewan lain, kata Farid, meski dia sendiri tidak yakin. Tapi Pak Darmo wajahnya langsung pucat pasi. Itu suara yang tidak boleh kita dengar di hutan ini, apalagi di musim panas begini. Pak Darmo, jangan nakut-nakutin terus dong, protes Rina. Itu kan cuma suara binatang. Bukan binatang, Mbak, kata Pak Darmo dengan suara hampir berbisik. Itu suara kuntilanak. Dan kalau dia nangis begitu, artinya dia sedang mencari mangsa. Tangisan itu semakin jelas terdengar, dan yang membuat mereka semakin tidak nyaman, suara itu seolah bergerak mengelilingi pondok mereka. Kadang dari timur, kadang dari barat, kadang dari utara, seperti ada sesuatu yang berkeliling sambil menangis. Kalau memang ada bayi yang tersesat di hutan, kita harus bantu dong, kata Maya dengan naluri keibuan yang kuat. Jangan! Teriak Pak Darmo keras. Jangan pernah mendekati suara tangisan bayi di hutan, apalagi di malam hari saat musim kemarau. Itu bukan bayi sungguhan, tapi tangisan itu semakin keras dan semakin memelas, seperti bayi yang benar-benar kesakitan dan butuh pertolongan. Yang aneh, meski cuaca sangat panas, dan mereka semua kepanasan, suara tangisan itu membuat udara di sekitar mereka terasa dingin. Guys, kok aku merasa dingin ya? Kata Rina sambil menggosok lengannya. Dingin? Serius? Tanya Bayu yang masih kepanasan. Tapi ketika dia memperhatikan, memang ada hawa dingin aneh yang mulai menyelimuti area pondok mereka. Pak Darmo makin panik. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Dia sudah mulai datang. Siapa yang datang? Tanya Dedi. Tapi sebelum Pak Darmo sempat menjawab, tangisan bayi itu tiba-tiba berhenti. Keheningan total kembali menyelimuti hutan, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara apapun, seolah seluruh hutan menahan napas. Dalam keheningan yang mencekam itu, Farid yang sedang duduk menghadap hutan, tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di balik pohon besar sekitar 20 meter dari pondok, ada sosok tinggi yang sedang berdiri diam. Sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Ada orang di sana, bisik Farid sambil menunjuk ke arah pohon. Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuk Farid. Memang ada sosok yang berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat jelas wujudnya, tapi bentuk tubuhnya jelas-jelas wanita. Mungkin pendaki lain yang tersesat, kata Bayu. Halo! Teriaknya ke arah sosok itu. Tapi sosok itu tidak menjawab. Malah yang membuat mereka semua bergidik, sosok itu perlahan-lahan bergerak keluar dari balik pohon. Cara bergeraknya aneh sekali. Tidak seperti orang berjalan normal, tapi seperti melayang perlahan. Pak Darmo, itu siapa? Tanya Maya dengan suara gemetar. Pak Darmo yang melihat sosok itu langsung berdiri dengan panik. Tangannya gemetar ketika mengambil obor yang dia bawa. Jangan bersuara,
Jangan bergerak dan jangan menatap matanya, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sosok itu semakin dekat, dan ketika cahaya bulan menerangi wujudnya, mereka bisa melihat dengan lebih jelas. Wanita tinggi dengan rambut hitam panjang yang menutupi wajah, memakai baju putih yang tampak kotor dan robek. Yang paling mengerikan, cara dia bergerak benar-benar tidak menyentuh tanah. Dia melayang sekitar 20 cm di atas permukaan tanah. Itu kuntilanak, bisik Pak Darmo dengan wajah yang sudah pucat seperti mayat, yang membuat situasi semakin mencekam. Meski sosok itu semakin dekat, udara di sekitar mereka justru semakin dingin. Padahal tadi sangat panas dan pengap. Sekarang mereka bisa melihat napas mereka sendiri karena udara yang tiba-tiba menjadi dingin. Sosok itu berhenti sekitar 10 meter dari pondok. Dia tidak bergerak, tapi mereka bisa mendengar suara napasnya yang berat dan serak. Suara seperti orang yang susah bernapas atau seperti orang yang sedang sekarat. "Kenapa dia diam aja?" bisik Rina. "Dia sedang mengendus," jawab Pak Darmo masih dengan suara berbisik. "Dia mencari tahu siapa yang paling lemah di antara kita. Kuntilanak suka memangsa orang yang sedang lemah atau sakit." Yang membuat mereka semakin ketakutan, tiba-tiba sosok itu mengangkat kepalanya. Meski wajahnya masih tertutup rambut, mereka bisa melihat 2 titik merah menyala di balik rambut hitam itu. Mata yang bersinar merah dalam kegelapan. "Jangan lihat matanya!" bisik Pak Darmo panik. Tapi sudah terlambat. Maya sudah terlanjur menatap mata merah itu, dan seketika dia merasakan tubuhnya lemas dan dingin. Aku merasa pusing," kata Maya sambil memegang kepala. Sosok kuntilanak itu seperti mendengar Maya bicara. Kepalanya berputar ke arah Maya dengan gerakan yang tidak wajar. Berputar 80 derajat tanpa tubuhnya ikut berputar. Dan untuk pertama kalinya mereka mendengar suaranya. Suara wanita yang serak dan mengerikan. Siapa yang sakit? Setelah mendengar suara kuntilanak itu, Maya langsung merasakan kondisi tubuhnya memburuk drastis. Yang tadinya hanya pusing ringan, sekarang dia merasakan demam tinggi dan tubuhnya gemetar kedinginan meski cuaca masih sangat panas. "Maya, kamu kenapa?" tanya Rina sambil menyentuh dahi Maya. Terkejut, dahi Maya sangat panas, tapi tubuhnya gemetar kedinginan. "Dia sudah kena," bisik Pak Darmo putus asa. "Kalau sudah begini, kita harus segera pergi dari sini sebelum semuanya kena." Tapi sosok kuntilanak itu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia mulai bergerak mengelilingi pondok dengan cara melayang. Setiap kali dia lewat, udara di tempat itu menjadi dingin mencekam, kontras dengan panas yang masih terasa di tempat lain. "Kenapa cuacanya jadi aneh begini?" tanya Dedi sambil merasakan perubahan suhu yang drastis. Di satu sisi, tubuhnya terasa panas menyengat. Di sisi lain terasa dingin membeku. "Kuntilanak membawa hawa dingin kematian," jelas Pak Darmo. Tapi karena musim kemarau, hawa panasnya bertabrakan dengan hawa dinginnya. Ini yang membuat dia lebih berbahaya. Dia jadi bingung dan marah. Benar saja, sosok kuntilanak itu mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Gerakannya jadi lebih cepat dan tidak beraturan. Kadang dia tiba-tiba muncul di sebelah timur pondok, kadang tiba-tiba sudah ada di sebelah barat, seperti teleportasi. Dia marah karena cuacanya tidak sesuai dengan sifat alaminya. Lanjut Pak Darmo. "Kuntilanak biasanya suka tempat dingin dan lembab, tapi sekarang hutan panas dan kering. Ini membuat dia frustrasi dan jadi lebih ganas." Maya kondisinya semakin parah. Demamnya naik terus dan dia mulai berhalusinasi. Aku lihat bayi-bayi kecil di sekitar kita," bisiknya dengan mata yang mulai tidak fokus. "Jangan dengarkan dia," kata Pak Darmo pada yang lain. "Itu halusinasi karena dia sudah kerasukan."
Tapi yang membuat mereka semua panik, Maya tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan menuju hutan. Bayi-bayi itu memanggil aku. Mereka butuh bantuan. "Maya, jangan!" teriak Bayu sambil menarik tangan Maya. Tapi kekuatan Maya tiba-tiba jadi luar biasa besar. Dia bisa melepaskan cengkeraman Bayu dengan mudah dan terus berjalan menuju hutan yang gelap. "Kita harus ikuti dia," kata Rina panik. "Jangan," cegah Pak Darmo. "Itu yang dia mau. Dia mau kita ikut masuk ke hutan. Di sana dia lebih kuat." Tapi mereka tidak bisa membiarkan Maya sendirian. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti Maya sambil tetap waspada. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, suasana jadi lebih mencekam lagi. Pepohonan yang rimbun menghalangi sinar bulan, membuat hutan jadi gelap gulita. Tapi yang aneh, meski gelap, mereka masih bisa melihat dengan cukup jelas karena ada cahaya samar yang tidak jelas sumbernya. "Cahaya apa itu?" tanya Farid sambil menunjuk cahaya-cahaya kecil yang berkelap-kelip di antara pohon. "Itu cahaya arwah," jawab Pak Darmo dengan suara gemetar. "Kita sudah masuk ke wilayah mereka." Maya terus berjalan masuk ke hutan seperti orang yang dihipnotis. Langkahnya pasti, seolah dia tahu persis kemana harus pergi, padahal dia tidak pernah ke hutan ini sebelumnya. Yang lebih aneh, meski jalannya gelap dan penuh akar pohon, Maya tidak pernah tersandung atau terjatuh. "Maya, berhenti!" teriak Rina, tapi Maya tidak mendengar sama sekali. Mereka mengikuti Maya lebih dalam ke hutan. Semakin dalam, semakin aneh fenomena yang mereka alami. Cuaca yang tadi panas menyengat, sekarang berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Tapi dinginnya tidak wajar. Dingin yang membuat napas mereka mengeluarkan uap, tapi keringat di tubuh mereka tidak kering-kering. "Kenapa kita bisa berkeringat di cuaca sedingin ini?" tanya Dedi sambil menyentuh keningnya yang basah. "Tubuh kalian sedang melawan hawa supernatural," jelas Pak Darmo. "Tubuh manusia secara alami menolak energi negatif. Keringat itu adalah bentuk perlawanan tubuh." Setelah berjalan sekitar 15 menit, Maya tiba-tiba berhenti di sebuah area yang sangat aneh. Area itu berupa tanah lapang yang berbentuk lingkaran sempurna, dikelilingi pohon-pohon besar yang ranting-rantingnya melengkung ke dalam seperti membentuk kubah. Di tengah area itu ada sebuah pohon mati yang sangat besar dengan batang yang berlubang besar. Ini sarang kuntilanak," bisik Pak Darmo dengan wajah putih pasi. Di sekitar pohon mati itu, mereka melihat tulang-tulang berserakan, tulang manusia dengan berbagai ukuran. Ada yang masih utuh, ada yang sudah hancur. Yang paling mengerikan, ada beberapa tengkorak yang masih memiliki rambut panjang dan baju yang sudah lusuh. Itu korban-korbannya," kata Pak Darmo sambil menunjuk tulang-tulang itu. Maya berjalan lurus menuju pohon mati itu. Ketika dia sampai di depan lubang besar di batang pohon, dia berhenti dan mulai berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Akhirnya ada yang datang. Suara yang keluar dari mulut Maya adalah suara wanita tua yang serak dan mengerikan. "Sudah lama aku menunggu mangsa baru. Maya!" teriak Bayu sambil berlari menuju Maya. Tapi dari lubang pohon itu tiba-tiba keluar sosok kuntilanak yang sesungguhnya. Sosok yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka lihat tadi. Tubuhnya tinggi sekali, hampir 3 meter, dengan rambut hitam yang panjangnya sampai menyentuh tanah. Wajahnya pucat dengan mata merah menyala, dan yang paling mengerikan, dari perutnya yang besar dan buncit keluar tangan-tangan kecil bayi yang bergerak-gerak. "Selamat datang di rumahku," kata kuntilanak itu dengan suara yang bergema. "Kalian akan menjadi keluarga baruku." Maya yang masih kerasukan tiba-tiba tertawa dengan suara yang menggigil tulang. "Aku sudah bawa mereka semua untukmu, Ibu." "Bagus, anakku,"
kata kuntilanak sambil mengelus kepala Maya dengan tangan yang sangat panjang dan berkulit pucat. Sekarang saatnya mereka bergabung dengan keluarga kita. Pak Darmo menarik lengan Bayu, Rina, Dedi, dan Farid. Lari, sekarang juga. Maya sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi ketika mereka mau lari, mereka baru sadar bahwa jalan yang tadi mereka lewati sudah tertutup oleh pohon-pohon yang bergerak sendiri. Mereka terjebak di sarang kuntilanak. Kuntilanak itu tertawa puas melihat mereka terjebak. Kalian pikir bisa lari? Ini adalah wilayahku. Di sini aku yang menentukan siapa yang boleh pergi dan siapa yang harus tinggal selamanya. Yang membuat situasi semakin mengerikan, cuaca di area itu berubah-ubah dengan cepat dan ekstrim. Sebentar panas menyengat seperti di gurun, sebentar dingin membekukan seperti di kutub. Perubahan suhu yang drastis itu membuat tubuh mereka mulai tidak kuat. Kenapa cuacanya jadi aneh begini? Tanya Rina sambil memeluk tubuhnya yang gemetar. Dia sedang main-main dengan kita, jawab Pak Darmo. Kuntilanak suka menyiksa korbannya sebelum dimakan. Dia mau kita menderita dulu. Benar saja, kuntilanak itu mulai menunjukkan sadismenya. Dia membuat cuaca panas sampai mereka kepanasan dan haus, lalu tiba-tiba dingin sampai mereka menggigil kedinginan. Bergantian terus-menerus tanpa henti. Kalian haus? Tanya kuntilanak dengan nada mengejek. Tiba-tiba muncul mata air jernih di tengah area itu. Dedi yang sudah sangat kehausan langsung berlari menuju mata air itu. Jangan! Teriak Pak Darmo, tapi sudah terlambat. Ketika Dedi minum air itu, wajahnya langsung berubah. Air yang dia minum ternyata bukan air biasa, tapi darah yang sudah membeku. Dedi langsung muntah darah dan terjatuh lemas. Dedi! Teriak Farid sambil berlari membantu temannya. Tapi ketika Farid menyentuh Dedi, tubuh Dedi sudah dingin seperti mayat. Mata Dedi terbuka lebar menatap kosong, dan dari mulutnya terus keluar darah hitam yang berbau busuk. Satu sudah, kata kuntilanak sambil tertawa. Siapa selanjutnya yang mau main denganku? Kuntilanak mulai menunjukkan kemampuan supernatural lainnya. Dia bisa menggandakan diri, sehingga tiba-tiba ada 5 sosok kuntilanak yang mengelilingi mereka. Masing-masing sosok bergerak dengan cara yang berbeda, membuat mereka bingung mana yang asli. Jangan panik, bisik Pak Darmo. Yang asli adalah yang matanya paling merah. Yang lain cuma bayangan. Tapi sulit untuk tidak panik ketika 5 sosok mengerikan itu mengelilingi mereka sambil berbisik dengan suara yang berbeda-beda. Aku mau yang gemuk, bisik sosok pertama sambil menatap Bayu. Aku mau yang cantik, bisik sosok kedua sambil menatap Rina. Aku mau yang muda, bisik sosok ketiga sambil menatap Farid. Aku mau yang takut, bisik sosok keempat sambil menatap Pak Darmo. Dan aku mau yang sudah kerasukan, bisik sosok kelima sambil menatap Maya yang masih berdiri seperti patung, yang membuat mereka semakin ketakutan. Masing-masing sosok kuntilanak mulai menunjukkan cara berbeda untuk menyiksa mereka. Sosok pertama mengeluarkan api dari mulutnya untuk membakar Bayu. Sosok kedua mengeluarkan angin dingin untuk membekukan Rina. Sosok ketiga mengeluarkan aroma busuk yang membuat Farid muntah-muntah. Ini permainan yang menyenangkan, kata sosok keempat sambil tertawa. Kalian boleh pilih mau disiksa dengan cara yang mana. Dalam situasi yang hampir putus asa itu, Pak Darmo mencoba mengingat semua pengetahuan tentang kuntilanak yang dia pelajari dari para sesepuh desa. Ada satu cara untuk mengalahkan atau setidaknya mengusir kuntilanak, tapi caranya sangat berbahaya. Kalian dengarkan aku baik-baik, bisik Pak Darmo kepada Bayu, Rina, dan Farid. Kuntilanak punya satu kelemahan, dia takut dengan benda tajam yang sudah diberkati. Aku punya keris pusaka yang selalu aku bawa. Terus bagaimana? Tanya Bayu sambil terus menghindar dari semburan api yang dikeluarkan sosok kuntilanak pertama.
Kita harus mengalihkan perhatian mereka semua. Lalu aku akan coba tusuk yang asli dengan keris ini. Tapi aku butuh waktu untuk berkonsentrasi dan membaca mantra. Bagaimana cara mengalihkan perhatian 5 sosok kuntilanak sekaligus? Tanya Rina sambil menggigil kedinginan karena serangan sosok kedua. Ada satu cara, kata Pak Darmo dengan berat hati. Kita harus korbankan salah satu dari kita untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Mereka semua terdiam mendengar usulan itu. Siapa yang mau mengorbankan diri? Aku akan jadi umpan, kata Farid tiba-tiba. Aku paling muda, paling kuat. Mungkin aku bisa bertahan lebih lama. Tidak, kata Bayu. Aku yang akan jadi umpan. Aku ketua kelompok, aku yang bertanggung jawab membawa kalian ke sini. Tapi saat mereka masih berdebat, Maya yang sedari tadi diam seperti patung, tiba-tiba berbicara dengan suaranya sendiri. Aku masih bisa mendengar kalian, katanya dengan lemah. Aku yang akan jadi umpan. Maya, kamu sadar? Tanya Rina terkejut. Sebagian, jawab Maya dengan susah payah. Dia belum sepenuhnya menguasai tubuhku. Aku masih bisa melawan. Maya mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa dan tiba-tiba berteriak dengan suara sekeras mungkin. Hei, hantu jelek! Kalau kamu memang kuat, kenapa tidak berani melawan aku 1 lawan 1? Semua sosok kuntilanak langsung menoleh ke arah Maya. Apa yang kamu katakan, manusia kecil? Aku bilang kamu pengecut, teriak Maya lagi. Kamu cuma berani melawan orang-orang yang takut. Kalau melawan orang yang berani, kamu pasti kalah. Kamu akan menyesal sudah menghina kami, teriak semua sosok kuntilanak bersamaan sambil menyerang Maya. Saat semua perhatian tertuju pada Maya, Pak Darmo menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan keris pusaka dari sarungnya. Keris itu berkilat aneh dalam kegelapan, seperti memiliki cahaya sendiri. Bayu, Rina, Farid, kalian lindungi aku selama aku membaca mantra, bisik Pak Darmo sambil mengangkat keris ke atas. Pak Darmo mulai membaca mantra Jawa kuno dengan suara pelan tapi penuh konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Widhi Wasa, lindungi kami dari kejahatan makhluk halus. Keris itu mulai berpendar semakin terang. Dan yang mengejutkan, sosok-sosok kuntilanak palsu mulai memudar satu persatu. Hanya tinggal satu sosok yang masih terlihat jelas, yang asli. Sekarang, teriak Pak Darmo sambil berlari menuju kuntilanak asli yang sedang mencekik Maya. Tapi kuntilanak itu bereaksi cepat. Dia melemparkan Maya ke arah Pak Darmo, membuat mereka berdua terjatuh. Keris pusaka itu terlepas dari tangan Pak Darmo dan jatuh beberapa meter jauhnya. Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan keris tua itu? Kata kuntilanak sambil tertawa mengerikan. Aku sudah hidup ratusan tahun. Aku sudah menghadapi puluhan dukun yang mencoba mengusirku. Kuntilanak itu mengambil keris pusaka itu dan mematahkannya menjadi 2. Cahaya yang tadi berpendar langsung padam. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kalian, katanya sambil mendekat ke arah mereka yang sudah tergeletak lemah. Tapi tiba-tiba dari arah timur mulai terlihat cahaya fajar. Matahari akan segera terbit. Dan seperti yang diketahui dalam legenda, kuntilanak akan melemah ketika matahari terbit. Fajar, teriak Farid. Kita harus bertahan sampai matahari terbit. Kuntilanak itu menyadari bahwa fajar sudah mulai menyingsing. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri sekarang mulai menunjukkan kekhawatiran. Tidak, aku harus selesaikan ini sebelum matahari terbit sepenuhnya. Dia mulai bergerak dengan lebih agresif dan putus asa. Serangan-serangannya jadi lebih brutal dan tidak terkendali. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk membunuh mereka sebelum kekuatannya hilang. Bertahanlah, teriak Pak Darmo kepada yang lain. Cahaya matahari tinggal beberapa menit lagi,
tapi beberapa menit terasa seperti berjam-jam ketika berhadapan dengan kuntilanak yang sudah putus asa. Dia menyerang mereka dengan cara yang semakin sadis. Cakar-cakarnya yang panjang dan tajam mencakar-cakar udara, hampir mengenai wajah mereka berkali-kali. Maya, yang kondisinya paling parah, mencoba melindungi yang lain dengan tubuhnya sendiri. "Kalian lari, aku sudah tidak bisa diselamatkan," katanya sambil menahan serangan kuntilanak. "Kita tidak akan tinggalkan kamu," teriak Rina sambil membantu Maya berdiri. Saat situasi semakin genting, tiba-tiba mereka mendengar suara yang tidak terduga. Suara tangisan bayi yang nyata, bukan tangisan kuntilanak palsu. Suara itu datang dari dalam lubang pohon mati, tempat kuntilanak keluar tadi. "Itu suara apa?" tanya Bayu. Pak Darmo yang mendengar suara itu wajahnya langsung berubah. Itu suara anak kuntilanak yang sesungguhnya, anak yang mati bersamanya dulu. Kuntilanak itu mendengar tangisan anaknya dan langsung berhenti menyerang. Wajahnya berubah dari garang menjadi sedih dan terharu. Anakku menangis." Dia melayang cepat menuju pohon dan masuk ke dalam lubangnya. Dari dalam sana terdengar suara kuntilanak yang berbicara lembut kepada anaknya, sangat berbeda dengan suara mengerikan yang tadi. "Maafkan ibu, sayang. Ibu terlalu marah pada manusia-manusia itu. Ibu lupa bahwa anakku butuh kasih sayang ibu. Ini kesempatan kita," bisik Pak Darmo. "Dia sedang terdistraksi dengan anaknya. Kita harus lari sekarang." Mereka bersiap untuk lari, tapi Maya tiba-tiba menahan mereka. "Tunggu, aku dengar sesuatu." Dari dalam lubang pohon, mereka mendengar percakapan antara kuntilanak dengan anaknya. Percakapan yang membuat mereka memahami bahwa kuntilanak tidak sepenuhnya jahat. "Ibu lapar, sayang," kata kuntilanak dengan suara sedih. "Ibu sudah lama tidak makan. Tapi ibu tidak mau ninggalin kamu sendirian." "Ibu makan saja, Bu," jawab suara bayi dengan suara yang anehnya sudah seperti anak kecil. "Aku akan baik-baik di sini." "Tidak, sayang. Ibu tidak akan makan manusia lagi. Ibu sudah lelah menjadi monster. Ibu mau istirahat bersama kamu." Percakapan yang mereka dengar itu mengubah perspektif mereka tentang kuntilanak. Sosok yang tadi terlihat sangat mengerikan dan kejam, ternyata adalah seorang ibu yang menderita dan kesepian. Mungkin kita bisa berbicara dengannya," bisik Maya yang mulai merasa kasihan. "Jangan gila," kata Pak Darmo. "Dia tetap kuntilanak. Dia sudah membunuh Dedi." Tapi Maya tidak mendengarkan. Dia perlahan mendekati lubang pohon dan berbicara dengan suara lembut. "Bu, Ibu kuntilanak, kami bisa mendengar pembicaraan ibu dengan anak ibu." Suara dari dalam lubang langsung berhenti. Kemudian kuntilanak keluar dengan wajah yang berbeda. Tidak garang seperti tadi, tapi sedih dan lelah. Kalian belum pergi?" tanyanya dengan suara yang lebih normal, hampir seperti manusia biasa. "Kami tidak bisa pergi meninggalkan teman kami yang sudah mati," jawab Maya. "Dan kami juga merasa kasihan mendengar pembicaraan ibu dengan anak ibu." Kuntilanak itu terdiam lama. Air mata mulai menetes dari matanya yang merah. "Kalian tidak takut lagi?" "Masih takut," jawab Maya jujur. "Tapi kami juga kasihan. Ibu pasti sangat menderita hidup sendirian di hutan ini bertahun-tahun." "Atau ratusan tahun," koreksi kuntilanak dengan suara parau. "Aku mati melahirkan pada tahun 1861. Sudah 200 tahun lebih aku hidup di hutan ini bersama anakku yang tidak pernah bisa tumbuh besar." "Kenapa ibu tidak pindah ke alam baka?" tanya Rina yang juga mulai merasa kasihan. "Karena aku dendam," jawab kuntilanak. "Aku dendam pada suamiku yang meninggalkanku saat aku hamil. Aku dendam pada dukun beranak yang tidak bisa menolongku.
Aku dendam pada semua orang yang bahagia sementara aku menderita. Tapi dendam itu tidak akan menyelesaikan apa-apa, kata Maya lembut. Malah bikin ibu semakin menderita. Kuntilanak itu menangis semakin keras. Aku tahu, tapi aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan dendam ini. Setiap kali aku lihat orang bahagia, hatiku sakit. Setiap kali aku lihat ibu yang bisa memeluk anaknya, aku iri. Fajar semakin terang dan tubuh kuntilanak mulai memudar perlahan. Kekuatannya memang berkurang di siang hari. Ibu harus merelakan dendam itu, kata Pak Darmo yang akhirnya ikut bicara. Kalau ibu terus dendam, ibu tidak akan pernah bisa istirahat. Anak ibu juga tidak akan pernah bisa reinkarnasi. Bagaimana caranya? Tanya kuntilanak putus asa. Dengan memaafkan, jawab Maya. Maafkan orang-orang yang sudah menyakiti ibu. Maafkan diri ibu sendiri. Dan terimalah bahwa hidup memang tidak adil. Tapi kita tidak boleh membuat orang lain menderita karena penderitaan kita. Kuntilanak menatap Maya lama. Tapi kalau aku memaafkan, kalau aku melepaskan dendam, aku akan hilang. Anakku juga akan hilang. Tidak, kata Maya sambil menggeleng. Ibu dan anak ibu akan pergi ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana ibu bisa memeluk anak ibu dengan tubuh yang sehat. Di mana tidak ada lagi penderitaan. Kuntilanak itu terdiam lama sambil menatap cahaya matahari yang semakin terang. Tubuhnya semakin transparan, menandakan kekuatannya yang semakin melemah. Aku takut melepaskan dendam ini. Selama ratusan tahun, dendam adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap ada. Tapi bukankah ibu lelah? Tanya Maya lembut. Lelah marah terus, lelah membenci terus, lelah menyakiti orang terus. Air mata kuntilanak semakin deras. Sangat lelah. Aku sangat ingin istirahat, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Mulai dari hal kecil, kata Rina yang juga ikut mendekat. Coba maafkan satu orang dulu. Misalnya, maafkan suami ibu yang meninggalkan ibu. Kuntilanak menggelengkan kepala. Sulit sekali. Dia yang membuatku hamil lalu pergi begitu saja. Tapi dengan tidak memaafkan dia, ibu justru mengikat diri ibu sendiri padanya, kata Pak Darmo. Ibu jadi tidak bisa bebas dari bayangan dia. Perlahan-lahan kuntilanak mulai memahami. Dia duduk di tanah sambil memeluk lututnya, seperti anak kecil yang sedang sedih. Baiklah, aku akan coba. Dia menutup mata dan mengambil napas dalam-dalam. Aku memaafkan suamiku yang meninggalkanku. Aku memaafkan dukun beranak yang tidak bisa menolongku. Aku memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Setiap kata pemaafan yang dia ucapkan, tubuhnya semakin bercahaya. Bukan cahaya menyeramkan seperti tadi, tapi cahaya hangat seperti cahaya matahari pagi. Dan yang paling penting, lanjut kuntilanak sambil menangis, aku memaafkan diriku sendiri. Aku memaafkan diriku yang tidak bisa melindungi anakku. Aku memaafkan diriku yang sudah menjadi monster selama ratusan tahun. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dari dalam lubang pohon keluar sosok bayi yang bercahaya. Bukan sosok mengerikan seperti yang mereka bayangkan, tapi sosok bayi yang cantik dan damai. Ibu, kata bayi itu dengan suara yang jernih seperti lonceng. Akhirnya ibu bisa melepaskan semua beban itu. Kuntilanak memeluk anaknya dengan penuh cinta. Sosoknya yang tadi mengerikan perlahan berubah menjadi wanita cantik, berpakaian kebaya putih bersih. Tidak ada lagi aura seram atau menakutkan. Dia tampak seperti ibu normal yang sedang memeluk anaknya. Maafkan ibu, sayang. Ibu sudah membuat kamu tidak bisa istirahat dengan tenang selama ini, bisiknya kepada sang anak. Ibu tidak salah, jawab sang anak. Ibu hanya terluka.
Sekarang kita bisa pergi bersama-sama ke tempat yang damai. Cahaya di sekitar mereka semakin terang dan hangat. Maya, Rina, Bayu, Farid, dan Pak Darmo merasakan kedamaian yang luar biasa, sangat berbeda dengan ketakutan yang mereka rasakan tadi. "Terima kasih," kata kuntilanak kepada mereka sambil tersenyum. "Terima kasih sudah membantu aku melepaskan beban yang sudah aku pikul terlalu lama." "Sama-sama, Bu," jawab Maya sambil ikut tersenyum. "Semoga ibu dan anak ibu bisa istirahat dengan tenang." Sosok ibu dan anak itu perlahan memudar dan menghilang bersama cahaya matahari pagi. Yang tersisa hanya kedamaian dan aroma bunga melati yang harum. Setelah kuntilanak dan anaknya menghilang, suasana hutan berubah drastis. Yang tadinya mencekam dan menakutkan, sekarang terasa damai dan normal. Suara-suara binatang hutan mulai terdengar kembali, burung-burung mulai berkicau, dan angin sepoi-sepoi mulai berhembus, menghilangkan hawa panas yang menyengat. "Apa yang barusan terjadi?" tanya Farid masih dalam keadaan syok. "Kita baru saja membantu arwah yang sudah 200 tahun tersesat untuk menemukan jalan pulangnya," jawab Pak Darmo dengan nada lega. Mereka baru ingat tentang Dedi yang tadi tewas diminum darah oleh kuntilanak. Dengan hati yang cemas, mereka mendekati tempat Dedi terjatuh tadi. Tapi yang mengejutkan, Dedi masih hidup. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya, tapi dia bernapas normal. "Dedi, kamu hidup!" teriak Farid sambil memeluk sahabatnya. Gue rasanya habis mimpi buruk yang panjang banget," kata Dedi sambil mengusap wajahnya. "Gue bermimpi diminum darah sama hantu." "Itu bukan mimpi," kata Maya sambil tersenyum. "Tapi sekarang kamu sudah aman. Hantunya sudah pergi ke tempat yang damai." Mereka memutuskan untuk segera turun gunung dan kembali ke peradaban. Perjalanan turun terasa jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan waktu naik. Cuaca juga sudah kembali normal, tidak panas berlebihan seperti tadi malam. Saat mereka sampai di base camp, Pak Darmo bercerita lebih detail tentang kejadian yang mereka alami. "Kalian beruntung sekali," katanya. "Biasanya orang yang ketemu kuntilanak di musim kemarau tidak ada yang selamat." "Kenapa kali ini beda?" tanya Bayu. "Karena kalian tidak melawan dia dengan kekerasan atau kebencian," jawab Pak Darmo. "Kalian melawan dia dengan kasih sayang dan pemahaman. Itu yang dia butuhkan selama ini, bukan perlawanan atau serangan." Maya merenungkan pengalaman itu. "Ternyata tidak semua hantu itu jahat ya, Pak. Ada yang cuma terluka dan butuh bantuan." "Betul, Mbak. Banyak hantu yang sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang terluka dan tidak tahu bagaimana cara move on dari trauma mereka. Mereka butuh bantuan, bukan ditakuti atau dilawan." Pengalaman itu mengubah pandangan mereka tentang hal-hal supernatural. Mereka jadi lebih memahami bahwa di balik setiap cerita horor ada luka dan penderitaan yang mendalam. "Kita harus ceritakan pengalaman ini ke orang lain," kata Rina. "Biar mereka tahu bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan." "Tapi hati-hati dalam menceritakannya," peringatkan Pak Darmo. "Jangan sampai malah mengundang kuntilanak lain yang belum siap untuk move on." Mereka berjanji akan menceritakan pengalaman itu dengan bijak, fokus pada pesan moral tentang pentingnya empati dan pemaafan, bukan pada sensasi horornya. 3 bulan setelah kejadian itu, kelima mahasiswa tersebut kembali bertemu di kampus untuk membahas pengalaman mereka. Mereka memutuskan untuk menulis artikel ilmiah tentang pendekatan psikologi dalam menangani fenomena supernatural berdasarkan pengalaman nyata mereka. "Gue masih sering kepikiran sama kuntilanak itu," kata Dedi sambil menyeruput kopi. "Dia sebenarnya cuma ibu yang kehilangan anak dan nggak bisa move on." "Iya, dan dia stuck dalam siklus dendam selama ratusan tahun," tambah Maya. "Untung kita bisa bantu dia keluar dari siklus itu." Artikel yang mereka tulis mendapat perhatian besar dari dosen psikologi dan antropologi.
Mereka diundang untuk presentasi di berbagai universitas tentang trauma healing untuk arwah gentayangan. "Pendekatan kalian sangat menarik," kata Profesor Dr. Suyanto, dosen psikologi senior. "Kalian berhasil menerapkan prinsip-prinsip terapi trauma pada kasus supernatural. Ini bisa menjadi terobosan baru dalam memahami fenomena paranormal." Yang paling membanggakan adalah respons dari masyarakat umum. Banyak orang yang sebelumnya takut dengan cerita hantu, sekarang mulai memahami bahwa hantu-hantu itu mungkin hanya butuh pertolongan dan pemahaman. Pak Darmo yang ikut dalam beberapa presentasi mereka juga memberikan perspektif dari sisi kearifan lokal. "Nenek moyang kita sebenarnya sudah tahu ini," katanya. "Makanya ada ritual-ritual untuk menenangkan arwah yang tidak tenang. Tapi seiring waktu, orang lebih fokus pada cara mengusir hantu, bukan membantu mereka." 6 bulan kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Betung. Kali ini bukan untuk mendaki, tapi untuk membangun sebuah tempat ibadah kecil di area bekas sarang kuntilanak. Mereka ingin tempat itu menjadi tempat untuk berdoa bagi arwah-arwah yang masih tersesat. "Ini sebagai terima kasih untuk kuntilanak yang sudah mengajarkan kita tentang pentingnya empati," kata Maya sambil meletakkan bunga melati di altar kecil yang mereka bangun. Tempat yang dulu menakutkan itu sekarang menjadi tempat yang damai dan sakral. Banyak pendaki lain yang berhenti di sana untuk berdoa dan merefleksikan hidup mereka. Yang paling mengejutkan, sejak kejadian itu, tidak ada lagi laporan penampakan kuntilanak di area Gunung Betung. Seolah-olah kedamaian yang mereka bawa itu menular ke arwah-arwah lain yang ada di hutan. Mungkin dengan membantu satu arwah menemukan kedamaian, kita juga secara tidak langsung membantu arwah-arwah lain, refleksikan Bayu. Pengalaman itu mengubah hidup mereka semua. Maya memutuskan untuk melanjutkan studi ke psikologi dan fokus pada trauma healing. Dedi menjadi guide pendakian yang selalu membawa pesan perdamaian. Rina menjadi peneliti antropologi yang fokus pada kearifan lokal. Bayu menjadi aktivis lingkungan yang mempromosikan harmoni antara manusia dan alam. Farid menjadi penulis yang menulis buku-buku tentang resolusi konflik dengan pendekatan empati. Ternyata, satu malam yang mengerikan bisa mengubah seluruh hidup kita, kata Farid dalam epilog buku pertamanya yang berjudul Malam Panas dengan Kuntilanak, pelajaran tentang empati dari hutan. Dan sampai hari ini, setiap tanggal 21 Juli, tanggal kejadian itu, mereka selalu kembali ke Gunung Betung untuk berdoa dan merefleksikan pelajaran berharga yang mereka dapat. Bukan hanya untuk mengenang pengalaman mengerikan itu, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa di balik setiap ketakutan, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Hutan yang dulu panas dan mencekam itu sekarang menjadi tempat paling damai yang pernah mereka kunjungi. Bukti bahwa dengan empati dan pemahaman, bahkan rasa takut terdalam pun bisa diubah menjadi kedamaian yang indah. Musim panas memang membuat semua makhluk resah, termasuk arwah yang belum tenang. Tapi ingatlah, tidak semua hantu ingin menyakiti kita. Beberapa hanya butuh empati dan pemahaman. Like jika kalian setuju bahwa empati adalah kunci mengatasi ketakutan, dan subscribe untuk cerita-cerita horor dengan pesan moral yang mendalam. Siapa tahu suatu hari kalian juga bisa membantu arwah yang tersesat.